Pitan ini kakak saya yang nomor satu. Udah komplikasi semua. Awalnya dari sakit apa dulu? Wasir, tiroid, lambung. Ini baru keluar dari rumah sakit RCM Jakarta 1 bulan. Kemarin keluar langsung kita ke sini karena tidak berubah. Baru tiba malam ini di sini. Dari Papua ya? Iya, Papua sebulan di Jakarta. Imani aja aku. Iya, kita percaya. Ini anak yang bungsu, ini anak yang nomor 2. Kakak saya yang nomor 1. Obatnya ada kan? Ada. Itu di mana? Di South Garuda di sebelah. Baru tiba Bu tadi, baru selesai. Ada minum nggak? Minum kayak minum. Ada. Komplikasi lama. Mau didoain kayaknya, suruh di pasarnya doain. Udah. Ya. Mau didoain tadi. Pinjam gelasnya, banyak gelas. Kasih sandal. Ambil aja gelasnya, ada gelas ya di situ ya. Mak Kaleb, ada gelas kalian, pinjam dulu. Mau minum ibu ini. Aku aja botol aku. Beli aku aja deh yang kecil deh. Tutup. Aku aja yang usah pinjam gelas. Atau kita nanti gelas dari Kalau saya gelas aku aja. Gelas kita ini. Aku kecil saja. Aku beli aja dulu, nanti bayar bilang. Ambil dulu nanti. Ambil aja dulu. Aku kecil itu aja. Jadi gelasnya nanti pakai minum. Penyakitnya udah lama. Tiba aku istirahat. Baru tiba dari Jakarta tadi. Tunggu di Jakarta berapa jam? Sebulan lebih. Kau bebas pulih semua. Amin. Seperti jadi Tuhan. Sehingga sampai masa betul Mamanya. Pas ini mama saya di Jakarta, dia sakit ini nih. Orang tahu mati di sosial. Mantan ibu guru lagi nulis ini. Ini mama lagi jalan nih hari ini. Baru saja kita ada jalan. Setiap saat. Oh, terus? Tidak pernah berhenti. Terus yang sakit mana? Yang sudah sembuh mana? Yang sudah enak. bisa bangun, bisa makan. Oh, sakit ini kan normal dalam vaksin normal dalam sudah tidak sakit penyakit kita lepaskan dalam
perutnya. Dan tutup lagi dari sana dalam napasnya. Paru-parunya. Jantungnya bawah. Dan jadi terbang. Allah. Lepaskan perkataan tersebut dan kita atas ini dan mengatakan oleh dulu darah Yesus mulai hari ini engkau dibebaskan di tanah hau penjualannya ada di Yesus kembali normal di dalam Yesus Tuhan memberkati dan memberkati Tuhan Yesus memberkati bersinar atasnya dan memberkati kepadanya Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kesembuhan yang sempurna terus mengalir atas tubuh di dalam nama Tuhan Yesus oleh hari ini kau bisa tidur dengan minyak sehat kuat diberkati dalam nama Tuhan Yesus tubuhmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus amin 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 gaya dia ya sudah kak sudah minumnya mana Ini mama lagi jalan ini hari ini. Baru saja kita ada jalan. Nama saya Justina Amor dari Papua, Kabupaten Pakpak. Dari Papua datang ke sakitnya itu Wasir ke Jakarta, masuk rumah sakit RCM. Pelni dulu, Pelni 1 minggu, 2 minggu di RCM Jakarta. Ternyata di rumah sakit vonis penyakit saya Wasir, gondok, tiroid, penjempitan pernapasan, tiroid itu sampai di jantung, terus lambung luka. Itu dokter Udah berapa lama Bu? itu. Udah berapa lama sakitnya Bu? Sakitnya sudah 2 bulan lah. 2 bulan. Kalau dari Papua hanya sakitnya di Wasir. Tapi sampai di Jakarta, masuk rumah sakit baru semua dokter periksa, ternyata ada tiroid, lambung, semua. Dari Jakarta berangkat ke Kalimantan, ketemu dengan Ibu Deti, Ibu jamah saya 2 kali, puji Tuhan saya sudah sembuh, hanya sekarang Wasir. Sewaktu sakit tidak bisa, harus dijinjing. Harus dijinjing. Iya. Sekarang udah bisa. Sekarang sudah bisa jalan sendiri. Bisa kita lihat Bu. Bisa. Ayo coba jalan di situ. Puji Tuhan. Udah kuat jalan ya Bu ya. Nah, Oma udah kuat jalan setelah didoakan sama Ibu Pastor Deti Nawati. Oke, terima kasih ya Bu. Semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Wilhelmina Woi, adik dari Ibu Justina Amor. Pertama, saya lihat kakak saya ini di Fak-Fak itu sudah makin hari makin berat penyakitnya. Jadi saya rasanya nggak tega lihat itu, terus saya bilang kita ke Jakarta untuk berobat. Nah sampai tiba di Jakarta 2 hari kemudian masuklah ke rumah sakit Pelni.
Nah, di sana kita rawat nginap. Ternyata sampai di rumah kumat lagi, penyakitnya parah. Terpaksa kami larikan kakak ini ke rumah sakit RSCM yang swasta, bayar sendiri supaya tindakannya cepat dan obatnya lebih bagus. Karena memang sulit untuk itu. Setelah di sana, setelah itu mereka suruh pulang. Terus suruh rawat jalan. Memang kita habiskan duit banyak karena setiap dokter yang kita hadapi itu bayarnya paling kurang satu dokter itu 1,5. Belum obat dan lain-lain. Nah, akhirnya dalam 2 minggu berjalan masih kumat, tetap masih berat. Terpaksa saya putuskan untuk masuk rawat nginap. Rawat nginap di sana. Mengapa kita rawat nginap? Karena di sana divonis oleh dokter bahwa ada wasir, ada tiroid yang membengkak di dekat jantung. Jadi saluran pernapasan ini terjepit, sempit karena ada pembengkakan di dalam. Jadi yang seharusnya saluran pernapasan itu di depan dada, dia bergeser ke kiri. Jadi tidak. Jadi waktu itu mau ambil tindakan untuk foto saluran lambungnya, saluran ini pencernaan. Waktu itu tidak bisa, sudah masuk ke ruang tindakan. Tapi waktu itu anaknya Sarah ini kontak saya bahwa Mama Ade ini posisinya kalau dokter anestesia berkata bahwa kalau kita lakukan itu fatal nanti karena ini sempit. Jadi kalau dipaksakan selangnya turun, satu bisa napasnya sesak, bisa selesai, yang kedua lambungnya nanti luka lagi. Nah, terpaksa saya batalkan, tidak boleh, kita tunda dulu. Saya datang, kita berunding dengan dokter, jadi tidak dilakukan, ditunda. Saya bilang lambungnya tidak tidak seberapa, kita obati dulu tiroidnya. Nah, selama berjalan di rumah sakit hampir 2 minggu tidak ada perubahan. Terpaksa kita minta ke rumah sakit, kita keluar mungkin berdoa, siapkan duit, baru kita masuk tanggal 8 untuk operasi lagi karena mereka bilang bahwa ada tiroid itu, ada hormon tiroidnya tinggi, jadi tidak bisa dioperasi waktu itu. Nah, mereka obati hormonnya, kalau hormonnya sudah turun, baru mau operasi. Nah, setelah kami pulang itu, kami putuskan bahwa kami harus ke sini karena ada orang yang bisik. Memang kita biasa lihat di ini, kakak ini biasa nonton di Facebook, tapi saya dibisiki sama ada orang dokter Kristen mungkin bilang coba lari ke Kalimantan. Nah, izinnya kita di luar langsung baru keluar hari itu dia ke sini. Setelah hari itu malamnya ketemu ibunya. Kalau tidak pernah tidur, tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa. Dan kami keluarga sudah pasrah bahwa ini tidak akan kembali. Dan keluarga dan dia sudah suruh bawa pulang. Tapi saya tetap keras, tidak boleh. Kamu pulang itu satu, sehat atau kamu dipanggil Tuhan. Cuma 2 itu saja. Makanya kami paksakan untuk datang ke sini. Puji Tuhan, kuasa Tuhan saja yang bisa kami andalkan di dunia ini. Itu saja cerita singkat dari tentang Justina. Karena kemana-mana mau masuk ke dokter, mau kemana saja saya dampingi. Nah, kalau pemeriksaan saya yang harus dampingi dia di rumah sakit. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya berharap bahwa bukan hanya Mama Justina saja yang diobati di Jamah, tapi mama-mama lain lah juga di Papua, Mama Pastor pasti jamah mereka untuk sembuh. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mama. Pastor. Masa sakit, saya tidak bisa tidur, terlantar. Berjalannya miring, tidak bisa pinggang ini.
tidak bisa lurus. Tidak bisa lurus. Karena ketarik ke arah ini, arah kanannya. Nah, jalannya. Puji Tuhan, sampai di sana. Telentang gimana Bu? Coba praktek Bu. Tidur bagaimana itu? Tidak bisa tidur bagaimana? Saya tidur itu hanya bisa satu arah. Tidur kiri tidak bisa. Kanan. Coba Bu. Hanya bisa terus tidak bisa tiarap ya? Tidak bisa tiarap. Coba ini. Sekarang? Nah, sekarang. Iya, tidak bisa begitu. Tidak bisa nafas. Tapi nafas. Puji Tuhan. Oh sudah bisa ya Bu ya sekarang ya. Puji Tuhan. Enak sudah Bu. Terus jalan juga sudah mau lurus. Jalan semua lurus kan. Ini kemarin masih tiba juga di sini, masih di sini. Sekarang Bu. Sekarang Wasirnya gimana? Enak sudah. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa ya, Tuhan Yesus luar biasa. Mukanya lebih cerah ya Ibu ya. Senyum dong Bu kalau di. Iya. Yes. Senyum lagi Bu. Senyum Bu. Yes. Puji Tuhan. Ya. sakit di badan. Tadi duduk itu sakit, tapi setelah ibu pegang, saya duduk langsung. Tidak sakit. Yes. Coba Ibu. Sakit? Enggak. Ibu rasakan sesuatu apa saat ini, Bu? Rasanya di pantat saja, Hah? rasanya di wasir saja. Sekarang gimana? Itu tadi. Sekarang? Sekarang tidak. Tidak ada rasa sakit. Puji Tuhan ya, Bu ya. Ya. Ya, puji Tuhan. Itu saya rasa ada sesuatu yang keluar dari saya punya leher. Terus yang kedua tadi, pantat tadi ibu saya menangis, rasanya ada sesuatu keluar dari pantat saya. Puji Tuhan ya, Bu ya. Sekarang Ibu rasakan badan Ibu? Ya? Badan baik. Baik, enak. Coba Ibu berdiri, Bu. Berdiri itu agak miring. Sekarang? Baik. Sebelumnya miring ya? Sebelumnya jalan agak miring. Sekarang? Coba jalan lagi, Bu. Puji Tuhan, saudara. Mujizat Tuhan itu nyata dan luar biasa ya. Ibu nggak rasakan sesak lagi, Bu? Tidak. Hah? Ibu justru tidak ambil Ya, puji Tuhan ya, Bu. Dari mana, Ibu? dari Papua, Kabupaten Papua Barat, Kabupaten Papua. Iya. Kakak bisa duduk dan bisa duduk saja, saya minta izin untuk keluar untuk kita diam-diam kita ke Kalimantan. Jadi kita ke Kalimantan rumah sakit juga nggak tahu, mereka tahu kita istirahat di luar. Nah setelah sampai di sana ketemu Pastor Deti, malam itu kita tiba sorenya, malamnya Pastor turun ke kompleks, terus ada yang disampaikan ibu depan penginapan itu bilang kita turun. Waktu dijamah sama ibu pastor, langsung malam itu ibu ini bisa tidur. Puji Tuhan ya. Bisa tidur karena lambungnya sudah tidak sakit. Terus obatnya malam itu nggak minum obat lagi, obat dari RSCM itu karena sekian penyakit. Obatnya juga macam-macam, banyak. Kadang ibu ini minum obat pusing karena banyak obat yang dikonsumsi. Terus makanannya tidak seimbang dengan obat yang diminum. Akhirnya ya kadang juga yang. Nah, puji Tuhan setelah ketemu pastor terus sudah berangsur mulai membaik. Terus 2 hari kemudian ketemu lagi, udah mulai makin bagus.
penyakit besar tadi itu duanya berkurang, yang awalnya tiroid itu membuat sehingga ibu ini hanya pakai kursi roda. Setiap kita ke apartemen atau kita kembali ke bandara itu harus pakai kursi roda, kalau tidak bahaya sekali. Nah, tapi puji Tuhan dari Kalimantan kemarin pulang, ibu sendiri bisa jalan ke yayasan, itu jalan kaki tanpa kursi roda. Amin. Sini malam dari sana kan kita sudah video call dengan ibu. Ibu bilang ya, puji Tuhan kita bisa ketemu di sini. Kita ketemu ya, Pak. Saya bilang oke. Nah, jadi setelah tiba tadi saya sudah infokan ibu kami sudah di sini. Ibu bilang kapan kita bisa ketemu? Kalau sekarang saya bilang ibu bangun. Padahal tadi itu lagi sakit, nggak bisa bangun, sakit. Saya bilang bangun, siap kita pergi ke sana. Saya yakin bahwa dua yang tadi sudah berangsur sudah baik, berarti yang ini juga karena ini saya percaya bahwa Tuhan sudah bisa. Puji Tuhan ya Bu ya. Luar biasa. Ya Tuhannya yang luar biasa. Saya sekalipun dampingi kakak saya, tapi dengan saya antar kakak saya ini, penyakit saya itu mata, saya tidak bisa baca Alkitab tanpa kacamata. Tapi hari ini saya bisa baca Alkitab tanpa kacamata. Dan telinga saya ini rencana setelah berobat kakak, karena kita fokus duitnya sudah habis hampir 200 ini. Hampir 200 sudah habis. 200 apa Bu? Juta. Sudah habis. Tapi tidak ada hasilnya, makanya Tuhan, puji Tuhan kita sudah bisa ke Kalimantan, dan hari ini ketemu. Kalau kakak bilang sudah wasirnya tadi itu sangat sakit, makanya kita kesini juga tidur ya di mobil tiduran. Nah, Ibu, hari yang ibu ketemu saya pertama dan kedua itu didoakan telinga dan mata. Jadi ansur-ansur mata tuh macam ada kayak ada sisik ikan gitu. Lama-lama terus makin terang sekarang itu. Tapi setiap pagi saya bangun banyak tai mata. Terus mata agak gatal. Tapi sekarang mulai sudah berkurang sampai. terus telinganya Bu? Telinganya sudah mantap, sudah dengar. Yes, puji Tuhan ya Ibu ya. Luar biasa Tuhan itu. Terima kasih Bu buat kesaksiannya. Saya percaya banyak anak-anak Tuhan yang lain sakit bisa sembuh dan pulih ya, berkat Tuhan Yesus ya Bu ya, yang menyembuhkan ya. Dan Ibu, saya kan sudah ketemu Ibu, sudah ada kesembuhan dari saya rindu. Masyarakat saya di Papua juga harus sembuh. Jadi kehadiran Ibu juga saya minta harus hadir di Papua. Ya Bu, doain ya Bu ya. Ya Tuhan berkati Ibu. Tuhan hadir dalam kehidupan, sehingga banyak tantangan yang datang untuk kami keluarga, tetapi pada saat tanggal 3 kami tiba di Kalimantan, itu suatu mukjizat yang kita menunggu sendiri, yaitu untuk melihat Roh Kudus itu nyata untuk Mama bisa sembuh sampai hari ini. Dan malam yang setelah bertemu sama ibu itu sudah dari situ Mama sudah tidak minum obat dan lambung sudah tidak sakit lagi, sehingga pesan buat Mama sering percaya bahwa Tuhan Yesus selalu hidup. Mungkin itu saja. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Makasih. Shalom. Shalom. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara.